Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wigita Eka Fitria dari Prodi Manajemen, kelas Manajemen Perbankan. Di sini saya akan membahas mengenai tugas pas semester genap 2026 mengenai kasus raibnya deposito sebesar 110 miliar nasabah BNI. Langsung saja kita lanjut. Bagaimana sih kronologi fakta dan latar belakangnya? Awal mula kasus ini adanya beberapa nasabah prioritas di BNI, kantor cabang atau KC Makassar ini melaporkan kehilangan dana deposito secara misterius karena tidak tercatat di sistem perbankan resmi per 1 April 2021. Untuk profil korban dan kerugian mencapai 110 hingga 115 miliar, di mana korban utama diantaranya merupakan pengusaha properti yang bernama Andi Idris Manggabarani. Ia kehilangan sebesar 45 miliar. Kemudian ada Hendrik dan pasangan Rocky Yonatan Enawati. Modus utama yang dilakukan tersangka yang bernama Melati Bunga Sombe yang merupakan mantan CRO atau karyawan umum menawarkan produk investasi deposito bodong dengan iming-iming bunga yang tidak wajar sebesar 8,25%, di mana ini sangat jauh di atas rata-rata LPS, teman-teman. Nah, jadi modusnya si Melati ini, dia menawarkan deposito bodong. Seperti yang kita tahu ya, di berbagai bank itu ada program deposito, di mana program deposito sendiri memiliki bagi hasil atau bunga yang berbeda-beda. Namun tetap di bawah pengawasan dan standarnya LPS. Nah, si Melati ini ternyata dia memalsukan si investasinya, di mana seperti yang terlihat di sini ya, ini bunganya tidak wajar, dia iming-imingi ke nasabah agar nasabah tertarik. Nah, selain modusnya dari investasi bodong tadi, Melati juga memanipulasi slip kosong. Melati ini memanfaatkan kedekatan emosional atau customer relation untuk membujuk nasabah prioritas menandatangani slip setoran dan penarikan kosong, lalu nanti dana tersebut itu dipindahkan ke rekening penampung pihak ketiga. Ya, kita lanjut ya. Sekarang kita akan membahas nih, kenapa sih pembobolan ini bisa terjadi? Yang pertama, adanya penyalahgunaan wewenang atau fraud triangle opportunity, di mana Melati Bunga Sombe ini mengambil bilet giro kosong asli bernomor seri PAB 0377567 sejak 2016 tanpa dicatatkan pada buku register resmi bank. Jadi teman-teman seperti ini, di perbankan sendiri itu untuk keluar masuknya surat berharga seperti deposito, kemudian kartu ATM, buku tabungan, itu pasti dibuatkan yang namanya register untuk mencatat saat barang tersebut keluar atau saat barang tersebut terpakai, dan nanti di customer service pun juga mencatatkan register barang-barang tersebut yang di kemudian hari akan dicocokkan datanya apakah sinkron atau tidak. Lalu akar permasalahan yang kedua adalah lemahnya pengawasan internal dari BNI-nya sendiri atau internal kontrolnya ini nggak baik. Bagaimana bisa bilet asli kosong itu bisa keluar dari sistem tanpa terdeteksi bertahun-tahun? Ini membuktikan adanya blind spot dalam pengawasan inventaris dokumen berharga bank. Berarti ini kurang ketat nih, manajemen operasionalnya bagaimana sampai hal tersebut bisa terjadi. Pengawasannya kurang kurang ketat, teman-teman. Nah, ini ditemukan indikasi pemufakatan jahat. Korban meyakini staf operasional biasa itu nggak mungkin deh bisa mengeksekusi pencairan arus dana sampai ratusan miliar sendirian tanpa keterlibatan atau kelalaian struktural berlapis dari manajemen otorisator.
Jadi untuk di perbankan sendiri, kebetulan saya juga bekerja di perbankan. Jadi untuk setiap transaksi yang ada, transaksi apapun itu dari customer service maupun dari teller atau marketing lainnya, itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya persetujuan atau yang kita namakan otorisator dari pimpinan. Nah, kenapa kok bisa sampai kecolongan? Yang pertama, apakah pengawasan di operasionalnya kurang baik sehingga terjadi seperti ini? Apakah pimpinan tidak mengawasi jalannya operasional? Atau yang kedua, adanya kerjasama nih antara karyawan biasa dengan pimpinan, sehingga mungkin saja transaksi itu dapat dilakukan. Nah, kemudian adanya kelalaian fatal nasabah, social engineering, di mana ini adanya faktor kepercayaan berlebih atau blind trust, yang mana ini akan membuat nasabah bersedia menyerahkan tanda tangan di atas slip kosong serta tergiur suku bunga tinggi ilegal. Nah, ini karena nasabah nih kan biasanya percaya saja kepada pegawai bank, yang mana pegawai itu yang memaintain si nasabah ini. Sehingga ya tadi ada blind trust dan menyerahkan semuanya, bahkan percaya dia harus tanda tangan ke slip kosong. Dan juga tergiur suku bunga tinggi ilegal, di mana suku bunga itu tidak tercantum dalam program-program yang ada di bank tersebut. Kemudian kita akan membahas data hukum penunjang. Gimana perkembangan aktual penanganannya di meja hijau? Yang pertama, ada vonis pidana tersangka utama. Jadi Pengadilan Negeri Makassar itu telah menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar subsidiar 4 bulan kurungan kepada Melati Bunga Sombe karena tersangka terbukti melakukan kejahatan perbankan dan TPPU. Ya, putusan ini juga sudah naik banding ya di Makassar sana. Lalu yang kedua, bagaimana tanggung jawab hukum dari BNI-nya sendiri? Putusan perdata atau pengadilan memerintahkan BNI untuk bertanggung jawab mengembalikan dana nasabah yang terbukti sah, seperti milik pengusaha properti tadi, milik Pak Andik Idris Manggabarani sebesar 45 miliar karena tindak pidana terjadi akibat kelalaian internal institusi perbankan sendiri. Kemudian ada aspek TPPU dan pelacakan aset. Nah, kalau ini Bareskrim Polri ya. Bareskrim Polri itu menetapkan total minimal ada 3 tersangka dan menyita aliran dana ke pihak ketiga untuk melacak kemana arus dana sebesar yang 110 miliar tadi itu diputar oleh sindikat-sindikat kejahatan ini. Kemudian mitigasi resiko di masa depan. Caranya kita pencegahan agar tidak terjadi itu lagi di kemudian hari. Yang pertama bagi institusi BNI ya atau perbankan lainnya lah. Harus adanya dual authorization mandatories. Ini memperketat otorisasi bertingkat untuk mutasi dana nasabah prioritas di atas batas tertentu. Jadi perketat lagi untuk mengotorisasi setiap transaksi, terutama transaksi nasabah prioritas. Pimpinan harus lebih memperhatikan jenis transaksinya atau nominal transaksinya, seperti itu. Lalu adanya digitalisasi biliet dan QR code verifikator. Menghapus biliet fisik konvensional. Setiap biliet wajib memiliki QR code unik yang terkoneksi langsung ke mobile bankingnya. Jadi teman-teman untuk di mobile banking sendiri itu kan sebenarnya kita bisa melihat ya, kita bisa melihat dari dana-dana yang ada, portofolio mutasi rekening, kemudian dari investasi seperti mungkin kalau ada cicil emas atau deposito, lalu pembiayaan-pembiayaan lainnya, itu sebenarnya nasabah bisa cek saja di mobile bankingnya. Nah, kemudian mitigasi yang dilakukan ini bagi otoritas OJK dan BI adalah dengan meningkatkan audit kepatuhan atau compliance audit mendadak
terhadap aktivitas pengelolaan dana nasabah Emerald ataupun prioritas secara berkala untuk memitigasi sindikat internal. Dan bagi nasabah prioritasnya sendiri, yang pertama nih, prinsip no slip blank. Harus dan melarang keras penyerahan tanda tangan pada formulir kosong. Jadi nasabahnya sendiri ini jangan percaya-percaya saja mau tanda tangan di slip kosong. Lalu adanya aktivitas e-channels. Nasabah itu harus memantau sendiri, memantau aktivitas e-channelnya sendiri seperti mobile bankingnya sendiri secara berkala. Jadi kalau misalkan nih ada dana masuk atau dana keluar atau info-info lainnya, bisa nasabah ketahui secara resmi dari perbankannya, bukan hanya lewat komunikasi chat-chatan dengan pegawai banknya. Ya karena itu tadi ya, nasabah sangat percaya banget, blind trust banget sama pegawainya, pegawai yang memaintain nasabah ini. Ya, untuk kesimpulannya sendiri, reputasi itu merupakan aset terbesar. Kasus BNI Makassar ini membuktikan bahwa fraud internal yang berkolaborasi dengan kelalaian mitigasi itu dapat menurunkan kepercayaan nasabah dalam sekejap. Hukum telah bertindak tegas, namun pencegahan sistemik berbasis teknologi adalah perlindungan mutlak bagi masa depan perbankan nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kasus raibnya deposito nasabah yang tadi ya sebesar sampai 110 miliar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga penjelasan yang saya jabarkan tadi bisa menjadi pengingat kita lah untuk memitigasi resiko-resiko perbankan yang ada. Saya Wigita Eka Fitria, pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.